Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan hasil resume saya berkenaan dengan substansi-substansi dari modul Agenda 2 Pelatihan Dasar CPNS yang bertemakan akuntabel serta kompeten. Nah, akuntabel serta kompeten ini merupakan dua dari 7 nilai-nilai ASN berakhlak. Belum maju ke materi, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama saya Suparjo, NIP sebagaimana tertera. Baik, langsung saja ke substansi ataupun garis-garis besar yang saya ambil dari resume modul tersebut. Ada pengertian, ada latar belakang ataupun urgensi, ada mekanisme akuntabilitas, ada konsepsi kompetensi, yang terakhir ada kode etik dan panduan. Nah, eh, baik, langsung saja ke pengertian. Jadi, pengertian dari dua komponen tersebut, yang pertama adalah akuntabel. Nah, akuntabel sendiri merupakan kemampuan menjalankan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, dan melaporkan informasi data yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pejabat kebijakan atau pengguna informasi dan data pemerintah lainnya. Jadi, secara garis besar, akuntabel itu merupakan pertanggungjawaban, gitu. Kemudian terkait dengan kompeten, kompeten sendiri dapat dimaknai sebagai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh pegawai negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Kemudian apa sih yang melatar belakangi adanya dua komponen tersebut, akuntabel serta kompeten itu? Yang pertama, latar belakang adanya nilai-nilai akuntabel. Nah, di sini ada saya ambil 3 poin. Yang pertama, belum cukup tersedianya kontrol demokratis atau peran demokrasi. Jadi dengan diharapkan dengan adanya akuntabel, di situ peran-peran kita akan menjadi kontrol dari sebuah sistem pemerintahan kita, yaitu demokrasi. Gitu. Kemudian poin yang kedua, masih maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Seperti yang kita tahu di negara kita, namun dengan adanya nilai-nilai akuntabel tersebut diharapkan nantinya dapat menekan angka korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Gitu. Kemudian poin yang terakhir dari latar belakang akuntabel ini, saya rangkum menjadi belum meningkatnya efisiensi dan efektivitas ataupun peran belajar. Nah, diharapkan dengan adanya nilai-nilai akuntabel ini dapat menekan ataupun meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas peran belajar gitu. Kemudian latar belakang yang kedua terkait dengan nilai-nilai kompeten. Kenapa sih harus ada nilai kompeten? Ini saya merangkum dari modul ada 2 poin. Yang pertama, adanya dinamika perubahan lingkungan strategis dan era disrupsi karena faktor kemajuan teknologi informasi. Nah, yang mana dua hal tersebut dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk penyesuaian pekerjaan ASN gitu. Dengan adanya nilai-nilai kompeten tersebut, diharapkan kan nanti outputnya kita dapat menghadapi perubahan lingkungan strategis dan era disrupsi. Kemudian faktor ataupun poin yang kedua, adanya kebijakan pembangunan jangka menengah keempat tahun 2020 sampai 2025 termasuk sektor aparatur. Dalam uraian ini akan ditekankan pada aspek wujud birokrasi berkelas dunia dengan cirikan smart ASN. Dengan uraian ini diharapkan setiap ASN termasuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS memiliki pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya mewujudkan ASN yang profesional dan kompeten. Nah, kemudian masuk ke substansi yang berikutnya ada mekanisme akuntabilitas. Nah, mekanisme akuntabilitas di sini saya rangkum dari modul menjadi 4 poin. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum atau bahasa Inggrisnya accountability for probity and legality. Nah, akuntabilitas jenis ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan gitu. Kemudian akuntabilitas yang kedua ada akuntabilitas proses. Nah, akuntabilitas proses ini berhubungan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan juga murah. Nah, pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi
korupsi dan nepotisme atau KKN. Gitu. Kemudian poin yang ketiga, akuntabilitas program atau dapat dimaknai sebagai memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Gitu. Kemudian poin yang terakhir, akuntabilitas kebijakan. Nah, terkait dengan akuntabilitas jenis ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Gitu. Kemudian substansi yang berikutnya ada konsepsi kompeten atau kompetensi itu sendiri. Dari modul tersebut saya rangkum di sini menjadi konsepsi kompetensi meliputi tiga aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi ASN, kompetensi meliputi ada tiga di sini. Yang pertama, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kemudian ada kompetensi manajerial, artinya di sini berkenaan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ataupun perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola organisasi. Gitu. Kemudian kompetensi yang terakhir ada kompetensi sosiokultural yang mana berkenaan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ataupun perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Uh, Tidak terlepas dari itu ada perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang mana harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi jabatan itu sendiri. Nah, kemudian poin atau substansi berikutnya adalah panduan perilaku atau yang mana ini dapat disebut juga kode etik dalam nilai-nilai akuntabel serta kompeten. Pada panduan perilaku akuntabel meliputi kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Nah, itu tadi berkenaan dengan panduan perilaku akuntabel. Kemudian yang kedua, panduan perilaku nilai-nilai kompeten. Yang pertama ada meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Baik, setelah kita simak ataupun kita rangkum beberapa substansi-substansi tersebut, maka dapat ditarik benang merah ataupun simpulan bahwa akuntabilitas atau akuntabel mengacu pada kewajiban ASN untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan tugasnya. Nah, ASN yang akuntabel tentu saja menunjukkan transparansi, integritas, dan juga tanggung jawab dalam menjalankan fungsi publik yang pada gilirannya membangun kepercayaan masyarakat. Sementara itu jika dihubungkan dengan uh, kompeten, kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik. ASN yang berkompeten mampu mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan yang tepat, serta mengimplementasikan secara efektif. Gitu. Baik, kiranya begitu yang dapat saya sampaikan terkait dengan substansi-substansi nilai-nilai akuntabel dan juga kompeten. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.